Assalamualaikum Pak Ketut dan teman-teman yang saya kasih. Kami dari kelompok 11 Manajemen Strategi kelas F akan menjelaskan materi tentang resiko nilai tukar dan hedging. Selanjutnya, pertama-tama perkenalan dulu. Nama saya Dimas Aditya Devina Dipa dengan NIM akhir 1241. Selanjutnya, teman saya. Perkenalkan, saya Muhammad Syah dengan NIM akhir 1055. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Intan Naswa Salsabila dengan NIM akhir 1130. Baik, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi yang pertama yaitu perubahan nilai tukar yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama adalah nilai mata uang domestik yang mengalami pelemahan terhadap mata uang asing. Jika nilai mata uang domestik mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, maka salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan tight money policy atau kebijakan uang ketat. Kebijakan pemerintahan ini berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Pada kondisi tight money policy, berdampak pada sulitnya pihak perusahaan mendapatkan pinjaman kredit dari perbankan dengan bunga yang rendah, sehingga menyebabkan berbagai kebijakan kebutuhan dana yang bersumber dari eksternal atau khususnya perbankan mengalami permasalahan. Lalu yang kedua adalah depresiasi nilai tukar. Ketika terjadi depresiasi nilai tukar yang umumnya diikuti dengan kebijakan uang ketat, perusahaan yang dibebani dengan utang berdenominasi asing akan mengalami pukulan berat. Artinya, jika perusahaan tersebut memiliki utang dalam bentuk mata uang asing dan operasi aktivitas perusahaan adalah di dalam negeri dengan perolehan pendapatan dalam mata uang domestik, maka perusahaan akan terbebani pada saat harus mengembalikan pinjaman dalam bentuk mata uang asing yang nilai tukarnya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Kondisi depresiasi nilai tukar ini mampu memberi pengaruh pada perusahaan dengan utang dalam mata uang asing. Perusahaan tersebut akan mengalami kemampuan yang rendah dalam mengimpor barang atau jasa. Utang dalam mata uang asing yang besar dengan tingkat pendapatan dari ekspor yang rendah akan menurunkan nilai perusahaan secara sangat signifikan. Lalu yang ketiga ada kondisi fluktuatif kurs mata uang, yaitu dapat menyebabkan perusahaan akan mengalami gangguan dari segi cadangan yang dimilikinya. Dalam artian, jika fluktuasi tersebut terlalu tinggi, akan mampu menguras cadangan yang ada dalam jumlah yang banyak dalam konteks dipakai untuk mempertahankan dan menstabilkan kondisi keuangan perusahaan. Dan jika ini terus terjadi tanpa ada waktu yang jelas, maka perlahan-lahan akan mendorong perusahaan ke arah pailit. Next. Lalu selanjutnya adalah faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar. Yang pertama ada inflasi, yaitu tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan depresiasi nilai mata uang, sedangkan tingkat inflasi yang rendah dapat menyebabkan apresiasi nilai mata uang. Yang kedua ada suku bunga, yaitu jika tingkat suku bunga yang lebih tinggi dapat membuat mata uang lebih menarik bagi investor, sehingga permintaan meningkat dan nilai mata uang akan naik. Sebaliknya, tingkat suku bunga yang lebih rendah dapat menyebabkan depresiasi nilai mata uang. Yang ketiga ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan suatu negara yaitu selisih antara ekspor dan impor dapat mempengaruhi permintaan terhadap mata uang negara tersebut dan oleh karena itu mempengaruhi nilai tukar. Next. Selanjutnya adalah mengidentifikasi resiko nilai tukar yang dihadapi, yaitu bisa dengan melakukan analisis untuk mengidentifikasi resiko nilai tukar yang dihadapi. Beliau mengukur pengaruh resiko mata uang yang terhadap hasil keuangan perusahaan, yaitu
yaitu ini melibatkan evaluasi kemungkinan fluktuasi nilai tukar dan dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan, termasuk laba bersih, penjualan, dan arus kas. Analisis ini juga dapat mencakup penggunaan model dan metode statistik untuk menilai risiko mata uang dengan mempertimbangkan variabel yang signifikan seperti fluktuasi mata uang dan korelasi antara mata uang yang terlibat dalam transaksi bisnis. Setelah itu, perusahaan mulai mengelola risiko mata uang menggunakan berbagai strategi. Strategi umum adalah menggunakan instrumen lindung seperti futures, opsi, dan swap mata uang. Alat-alat ini memungkinkan perusahaan untuk melindungi dari fluktuasi nilai tukar yang merugikan dengan mengunci nilai tukar khusus untuk transaksi di masa yang akan mendatang. Perusahaan juga dapat mendiversifikasi mata uangnya dengan mempertimbangkan pembiayaan dalam mata uang yang berbeda untuk mengurangi risiko konsentrasi. Next, adalah mengukur risiko nilai tukar yang dihadapi. Yang pertama ada gap analysis, yang kedua ada duration analysis, yang ketiga ada skenario analysis, yang keempat ada portfolio teori, dan yang kelima ada derivative risk measures. Yang pertama ada gap analysis. Gap analysis ini merupakan teknik merepressing mismatch antara aset dan kewajiban selama periode waktu tertentu. Lalu yang kedua ada duration analysis, yaitu didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang masa jatuh tempo atau maturity cash flow dari suatu sekuritas. Lalu yang ketiga ada skenario analisis, atau bisa disebut juga dengan what if analysis, yaitu permodelan cash flow berdasarkan skenario-skenario meliputi variabel-variabel harga saham, tingkat bunga, nilai tukar, dan lain-lain. Yang keempat ada portfolio teori, yaitu pendekatan ini menyediakan framework untuk mengelola multiple risk dan hubungan satu sama lain. Dan yang terakhir, yang kelima, ada derivative risk measures, yaitu pengukuran risiko yang dimaksud meliputi delta atau perubahan harga derivatif karena perubahan kecil harga underlying asset, atau perubahan delta karena perubahan kecil harga underlying asset, atau RHO, yaitu perubahan harga derivatif karena perubahan kecil tingkat bunga. Lalu ada Vega, yaitu perubahan harga derivatif karena perubahan kecil volatilitas. Lalu selanjutnya ada Theta, yaitu perubahan harga derivatif karena perubahan kecil waktu, dan lain-lain. Namun pendekatan ini kurang tepat digunakan apabila pasar mengalami perubahan major atau tiba-tiba drying up likuiditas. Next. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Yang ketiga adalah bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait dengan resiko nilai tukar. Jadi kebijakan pemerintah ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan perkembangan bisnis di Indonesia. Berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang memiliki dampak signifikan terhadap kondisi bisnis di negara ini. Jadi ini adalah beberapa cara di mana regulasi dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi. Jadinya seperti kebijakan fiskal dan moneter bertujuan untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara serta menjaga stabilitas nilai rupiah. Jadi kebijakan ekonomi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di Indonesia, memberikan dampak positif pada pertumbuhan bisnis. Lalu yang kedua adalah kebijakan sektor. Jadinya kebijakan pemerintah dalam sektor-sektor khusus seperti pertanian, industri, dan energi melibatkan perizinan, regulasi, dan pengawasan. Hal ini dapat mempengaruhi investasi dan perizinan di sektor tersebut, dan juga menciptakan lingkungan bisnis yang berbeda. Yang terakhir adalah birokrasi dan tata kelola bisnis. Jadinya kebijakan terkait pelayanan publik, tata kelola perusahaan, dan juga hak-hak bisnis juga memainkan peran penting dalam mengembangkan bisnis Indonesia. Kebijakan yang baik dalam hal ini dapat meningkatkan daya saing dan juga produktivitas perusahaan. Jadi meskipun demikian, tidak semua kebijakan pemerintah itu memiliki dampak positif pada bisnis. Ada beberapa kebijakan yang tidak tepat dapat menghambat untuk pertumbuhan bisnis dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan bisnis di Indonesia.
guna meningkatkan kepercayaan investor dan juga berkontribusi positif pada pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah yang keempat adalah apa itu hedging dan juga bagaimana strategi hedging dapat membantu perusahaan mengurangi resiko nilai tukar. Hedging adalah suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi resiko perubahan nilai tukar mata uang. Jadi ketika perusahaan beroperasi di pasar internasional, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi kerugian dan keuntungan mereka. Ini adalah 4 strategi hedging yang dapat membantu perusahaan mengurangi risiko nilai tukar. Yang pertama adalah kontrak forward. Perusahaan dapat menggunakan kontrak forward untuk mengunci nilai tukar mata uang pada tingkat tertentu di masa depan. Dengan demikian, mereka dapat menghindari fluktuasi nilai yang tukar yang merugikan ketika mengonversi dana kembali ke mata uang asal. Yang kedua adalah kontrak opsi. Kontrak opsi memberikan fleksibilitas lebih daripada kontrak forward. Dalam kontrak opsi, perusahaan membayar premi di muka untuk hak, jadi bukan untuk kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada tingkat tertentu di masa depan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari perubahan nilai tukar yang menguntungkan atau menghindari kerugian akibat perubahan yang merugikan. Yang ketiga adalah Exchange Trade Funds atau ETF. ETF ini yang fokus pada mata uang tertentu dapat membantu mengurangi exposure portofolio terhadap perubahan nilai tukar. Misalnya browser short euro fund. Jadinya berusaha untuk memberikan keuntungan yang berlawanan dengan kinerja harian euro. Dengan berinvestasi dalam ETF semacam ini, perusahaan dapat melindungi nilai tukar ketika dana dikonversi kembali ke mata uang asal. Yang terakhir adalah investasi dalam aset yang dilindungi. Perusahaan dapat memilih untuk berinvestasi dalam aset luar negeri yang telah dilindungi dari risiko nilai tukar. Contohnya adalah aset luar negeri yang diperdagangkan dalam dolar AS atau menggunakan kontrak forward untuk mengunci nilai tukar. Jadi dengan menerapkan strategi hedging yang tepat, perusahaan itu dapat mengurangi risiko nilai tukar dan juga melindungi keuntungan mereka dalam operasi bisnis internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada instrumen hedging untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar. Yang tadi kan sudah dijelaskan tentang kontrak serat atau forward kontrak. Itu sama penjelasannya itu kontrak berjangka untuk memperoleh kesepakatan harga sebelum terjadinya transaksi jual beli. Biasanya kontrak ini itu terjadi antara dua pihak pada bursa yang berjangka. Nah, kontrak ini itu contohnya kayak misal investor ingin membeli suatu barang atau investor ingin menanam saham gitu. Nah, jika dia tidak ingin risiko yang terlalu besar, maka dia akan membuat kontrak dengan harga jika suatu waktu bisnis tersebut itu mengalami penurunan dengan harga yang telah disepakati. Jadi investor dan perusahaan itu terkait menentukan harga untuk kedepannya jika terjadi fluktuasi yang tidak diinginkan, itu investor bisa menjual sahamnya dengan harga yang telah disepakati. Nah, biasanya ini bisa mengalami kerugian atau keuntungan yang bisa dibilang besar ataupun kecil. Yang selanjutnya yaitu kontrak berjangka. Itu sepakatan harga sebelum terjadinya transaksi jual beli. Nah, ini semisal perusahaan ingin membeli bahan baku berupa minyak. Nah, minyak ini dia memprediksi bahwa 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan itu bakalan terjadi kenaikan yang signifikan besar. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk membeli minyak tersebut di bulan sekarang 3 bulan sebelumnya dengan membuat kontrak tersebut supaya menjaga nilai dari minyaknya supaya si pembeli ini tidak mengalami di saat membeli barang 3 bulan kembali itu tidak menggunakan harga 3 bulan kembali tapi menggunakan harga yang sekarang. Yang selanjutnya yaitu pasar uang. Ini itu merujuk pada transaksi jual beli yang berjangka pendek. Itu jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Itu biasanya terdapat di pasar saham yang di mana itu ada broker biasanya yang di mana menghubungkan antara penjual dan pembeli. Nah,
Pasar uang ini eh, di saham itu berupa peminjaman atau kredit berupa uang tunai kepada investor dalam jangka waktu setahun. Selanjutnya, yang selanjutnya itu arbitrase. Strategi hedging guna melindungi nilai keuangan. Yang pertama itu arbitrase. Arbitrase ini adalah teknik yang paling digunakan di kalangan investor atau trader ya, di mana eh, si investor ini membeli saham di suatu tempat, habis itu dijual di tempat lain lagi, supaya dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Yang selanjutnya itu diversifikasi. Diversifikasi itu eh, biasanya pebisnis atau investor atau orang yang memiliki modal biasanya tidak hanya fokus kepada satu tempat saja untuk melakukan investasi. Biasanya jika dia investasi di real estate atau di tambang, itu biasanya dia akan investasi di tempat lain, entah produk makanan, minuman, baju, dan lain-lain. Terus average down. Average down ini uh, investor jika dia akan membeli saham di mana jika saham mengalami penurunan. Nah, saat mengalami penurunan dia akan beli lagi sampai beberapa tahap. Nah, jika nanti saat sewaktu-waktu nilainya akan naik, dia akan menjual di uh, harga setelahnya antara tahap 1 dan tahap 2. Semisal kayak harganya dia waktu itu beli dengan harga tinggi karena bagus-bagusnya. Setelah itu saham ini turun. Akhirnya dia membeli lagi dengan harga waktu itu turun sekitar 100. Jadi dia akan membeli lagi di tahap 2 dengan harga 200. Tetapi akhirnya dia akan menjual lagi di tengah-tengah dari tahap kedua itu. Jadi keuntungannya tidak banyak. Tapi dia bisa jika ingin menunggu lagi, dia bisa membeli lagi menjual lagi di tahap selanjutnya yang lebih tinggi. Tapi keuntungan yang diperoleh itu sedikit. Yang selanjutnya itu tutup tunai. Tutup tunai itu biasanya dilakukan ketika harga saham mengalami penurunan tidak menentu. Akhirnya si investor ini tidak akan membeli saham apapun. Dia lebih menjaga nilai mata uang dia atau uang tunai yang dia miliki supaya tidak terjadi kerugian. Selanjutnya, baik, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.